Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan kami di dalam acara Pesan Natal. Betul. Ini adalah episode yang ketiga dari 2 episode yang sudah kita tayangkan bersama. Dan harapan kita adalah Bapak Ibu jemaat semua menonton acara ini dan dapat menyimak dengan baik. Karena di dalamnya banyak sekali pesan-pesan Natal yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Daniel Hutauruk, ada Pak Pendeta, Saudara Mika, ada Ibu Gembala, dan ada saya sendiri. Pendeta Stephen. Kita sebenarnya formatnya cuma ditukar-tukar kursinya ya, tapi orangnya tetap sama. Orangnya sama. Tidak mengurangi sukacita Natal, yang penting adalah Bapak Ibu diberkati di bulan Natal ini. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang kasih yang mendamaikan antara manusia dengan Allah. Kita banyak membahas tentang itu Pak Daniel, kita bisa review kita kembali mungkin. Itu udah minggu ketiga. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah semua di bulan Natal ini? Sudah 4 hari lagi nih untuk 4 hari Natal. 4 hari lagi kita akan merayakan Natal. Harusnya lagu-lagu Natal sudah berkumandang di rumah ya. Wah, suasana Natalnya semakin berasa dan damainya itu harusnya sudah terasa banget dalam kehidupan. Tapi masalahnya hari ini yang akan kita bahas adalah tentang perdamaian. Oke. Perdamaian gitu ya. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan ringan buat teman-teman semua. Kalau bicara perdamaian berarti ada potensi konflik. Betul. Tadinya ada perseteruan. Iya, ada perseteruan, ada konflik di dalam sehingga harus ada perdamaian. Betul. Nah, buat teman-teman pernah nggak mungkin dalam pribadi, dalam keluarga, dalam itu pernah mengalami konflik sedikit terus masuk pada fase perdamaian. Pak Pendeta Daniel atau pengalaman orang lain, pengalaman saya lingkungan, sering apalagi dulu ya, saya yang masih belum bersungguh-sungguh bukan sama saudara, sama teman, sama orang lain aja sering berantem gitu kan. Begitu. Lagi nyupir gitu kan, damai, turun dari mobil gitu kan. Seperti itu. Kayak gitu dulu. 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 Sekarang enggak ya. Arti dan dibuka ya. Sekarang sudah pribadi damai. Terus gimana Pak? Ya, kalau sama keluarga itu kan ya paling artinya proses perdamaian itu nggak lama ya kan, karena kita juga kan saling mengasihi ya, prosesnya itu nggak lama. Apalagi sama ibu, waduh, itu kan kalau kita marah sama ibu ya kita nyimpen dalam hati aja gitu kan. Nggak boleh terlalu terang-terangan. Nggak boleh terang-terangan ya. Tapi ibu boleh terang-terangan marah sama kita. Oh iya itu. Itu prinsip manusianya. Mama nggak pernah salah, anak harus salah gitu. Gimana Mika yang sebagai anak ini? Oh iya. Jadi kalau dalam hal konflik saya rasa kita semua pasti pernah ya mengalami sebuah konflik. Dan kalau di dalam anak-anak tuh ya biasanya kalau anak-anak tuh berantem ya. Tapi yang aku heran dari anak-anak tuh kalau dalam hal mereka menyelesaikan konflik tuh bisa cepat sekali. Itu yang dan lupa ya. Iya, lupa bener-bener kayak ya udah kita berkonflik nih, main misalnya. Terus Om Stephen buat salah nih. Salah paham ya, salah paham. Wah, itu marah paling berlalunya 1 hari itu udah damai lagi gitu loh. Itulah sifat anak-anak. Iya. Tapi itu yang harus sekali melupakan. Iya, gitu tapi justru itu yang harus dicontoh. Nah, itu yang harus dicontoh, karena itulah kenapa Tuhan Yesus selalu ngambilnya tidak barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini. Karena anak kecil itu bisa melupakan dengan cepat. Dia bahkan tidak mengungkit-ungkit. Padahal baru terjadi 2 jam yang lalu loh. Betul. Tapi nggak ngungkit. Tadi dia nyakitin saya, enggak loh. Main lagi bareng ya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke dalam remaja, nah ini seringkali diungkit pakai hati. Diungkit di mana ya? Di sosial media. Diungkit lagi di mana? Nanti di suatu udah berlalu 2 hari misalnya. Nanti disepet. Nah, ini ada disepet. Nah, ini pasti kan orang-orang kan enggak tahu. Disepet tuh gini, disepet itu ada bahasa-bahasa mama ya, kadang-kadang sulit dimengerti. Disepet ini bahasa anak muda. Ini bahasa anak muda. Jadi, kalau misalnya nih Om Stephen enggak sengaja pinjam ke, atau bukan enggak sengaja, pinjam ke Mika nih. 50.000 gitu. Terus Om Stephen enggak balikin. Kan akhirnya kan Mika marah dong sama Om Stephen. Nanti udah dibalikin gitu kan. Terus nanti misalnya jadwal Mika khotbah nih. Ada seorang hamba Tuhan yang
belum membayar 50.000. Oh, Itu disepet namanya. Disinggung begitu. Disindir. Dan itu disindirnya biasanya di dalam forum dan orang-orang Ya, tuh di nggak publik ada lah yang ya. tahu kan, Iya, nggak ada yang tahu, tapi yang tahu kan kesel kan. Nah itu yang sering kali tertuduh itu fenomena. yang Iya, sudah mulai- itu udah mulai fenomenanya. Kesel nyepet lagi. Iya betul, nanti nyepet lagi. Kok Nggak ada kok habis. mimbar dipakai buat ngomongin orang Nyepet gitu. lama-lama kepret ya sama Iya, itu, bahaya harusnya kita itu, mencontoh bahaya. anak-anak. Iya, Anak-anak betul. tuh selalu kalau mau berdamai, udah damai aja, Damai aja, berdamai iya, gitu. iya. Nah, ini mungkin Ya, Gimana? tapi sebenarnya ya kalau kita mau nyontoh boleh sih nyontoh. Cuman kalau orang dewasa tuh emang kalau kita disakitin sama orang lain gitu ya, kita ada konflik terus udah gitu. Konfliknya bukan salah kita, sebenarnya salah dia juga gitu. Jadi dipikirin terus. Iya, jadi udah salah dia, terus udah gitu kita yang mesti mengampuni juga gitu. Iya, iya, iya. Cuman susahnya kalau jadi hamba Tuhan tuh gitu. Kalau kita nggak ngampuni hari ini, dia salah nih sama kita. Iya. Kita nggak ngampuni, Tuhan bilang, nanti doa kamu nggak didengar loh. Nah, iya. Kita seolah-olahnya diancam-ancam gitu Iya, ya gitu. jadi kita berdamai dengan diri sendiri itu kan Itu berdamai itu. dengan diri Ya, sendiri itu, kan. itu. Susah loh Betul, itu dan betul, harus begitu ngalamin langsung iya. Sekarang juga kamu ampuni. Aduh, itu nggak gampang juga sih. Artinya berdamai itu bisa dihasilkan ketika kita memiliki kemampuan untuk mengampuni juga ya. Iya. Iya, Jadi iya. itu damai satu itu dari paket. dua pihak. Iya. Berdamai itu selalu dari Oh dua iya, pihak. iya, harus dari dua pihak Harusnya berdamai. kalau berdamai dua pihak sih. Iya. Cuman kayaknya kalau pengalaman nih misalnya ketika pihak yang satunya nggak mau diajak damai, kitanya kepikiran terus kan gitu ya. Iya, iya, jadinya betul, ya. betul. Jadi kalau kita kepikiran terus nanti sakit. Jadi harusnya kayaknya berdamai dari diri sendiri juga ada gitu Perlu, ya. perlu. Berarti tapi berdamai itu butuh tekad dong, butuh Perjuangan kemauan. Oh iya, kan iya. betul. Iya, dan nggak bisa sendiri rasanya. Nggak bisa sendiri. Nah, Harus betul. ada yang nolongin, yang nolong untuk untuk ngedamain. untuk mendorong dia supaya Artinya masuk pada mediator perdamaian. gitu. Iya, Iya, iya. Ketika satu pihaknya nggak setuju gitu untuk berdamai kan. Iya, Ya, betul. betul. Terus udah gitu juga, tapi kalau untuk berdamai terhadap diri sendiri, kita ini lagi sakit hati. Orang yang nyakitin udah nggak kerasa gitu. Kitanya masih kan nggak Iya, berdamai iya, dengan iya. diri kita Iya, sendiri. betul. Iya, gitu. betul. Nah itu Betul. tuh berat itu. Nah terus tapi waktu itu pernah punya pengalaman sih berdoa ya, nggak tahu gimana, kayak tiba-tiba diangkat aja, terus damai. Damai. Doanya teh maksudnya sakit hatinya diangkat sama Tuhan. Oh, Nah, ya, Tuhan ya, itu ya. lagi pas doa semalam suntuk sendiri nih, Tuhan ini aku tuh sakit hati Tuhan gitu. Wah udah di situ mah udah benar-benar nangis, kenapa sih Tuhan, aku kan nggak salah begini, banyak sekali yang diceritain ke Tuhan. Tapi terus lagi berdoa tiba-tiba dalam nama Yesus gitu ya, ketika dalam nama Yesus tuh kenapa ya kok plong udah hilang. Waktu itu pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayaknya kalau untuk damai sendiri nggak bisa deh. Iya, iya Butuh memang campur tangannya Oh, Tuhan pihak juga yang ya. lain, iya. Betul. Tapi memang kan dalam hal perdamaian itu kan, berdamai itu kan ada tiga hal yang kita harus pelajari tentang berdamai. Berdamai dengan Ibu Gembala tadi bilang dengan diri sendiri, Iya. Betul. kemudian berdamai dengan orang lain, lalu berdamai dengan Tuhan. Kan begitu ya. Nah, dasarnya itu harus dari diri sendiri. Kita tidak akan bisa berdamai dengan orang lain dan dengan Tuhan kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Betul. Kita masih menggerutu, marah diri sendiri, kecewa. Jadi ada pemberesan dulu di dalam diri kita. Sendiri ya. Ya, ada yang menarik begini di sini. Kalau kita sangkut pautkan dengan peristiwa Natal gitu ya. Kan tadi sudah disinggung perdamaian itu harus ada yang pihak ketiga yang membantu. Nah, di dalam kalau kita lihat dalam sejarah kita dengan Allah yang bermusuhan, Yesus itu kan datang untuk mendamaikan. Nah, betul. Mendamaikan Iya, manusia mediator, dengan sebagai Allah mediator sebagai lah. mediator gitu. Cuma memang ada yang menarik begini. Yesus datang ke dalam dunia sebagai raja damai di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi bilang tadi. Iya. Raja Minggu damai. lalu udah sempat Ya, dikasih sempat tahu disinggung ya. minggu lalu ya. Raja damai, dia datang tapi dalam kondisi yang tidak damai. Bahkan dia ditolak-tolak Iya, di mana-mana. Ya kan? Bahkan pada waktu peristiwa kelahirannya, saya rasa peristiwa kelahiran Yesus tuh bukan suatu peristiwa yang Damai. wah damai-damai Enggak khusyuk loh, gitu. enggak loh. Enggak loh ya. Nggak langsung jadi damai dunianya gitu loh. Kayaknya kalau misalnya kan dari sebelum dia lahir aja gitu ya. Itu kan penginapan sudah penuh ya. Udah. Penginapan sudah penuh, mereka mencari-cari itu
Masa sih kita mencari-cari dengan oh nggak ada ya, oh ya udah gitu. Kan pasti kan aduh ini udah hujan, udah apa, pengennya cepat Udah mau berteduh, udah mau melahirkan. melahirkan. Wah, itu situasinya nggak akan bisa damai sih. Iya. Bayangkan Pasti ada Mungkin pergumulan. harusnya ada gedek ya, mungkin marah gitu ya harusnya mungkin ya Yusuf Bahkan ini. mungkin bisa marah Mana sama ini Tuhan. kok apa namanya? Penginapannya nggak ada yang kosong gitu. Kan marah-marah sama diri sendiri kan bisa. bahkan Herodes Iya. terganggu loh Herodes. Iya, kan? Ya kan sampai dia stres dia. Ini ada yang mau lahir ini. Katanya raja lahir. Iya, setelah Katanya lahir. raja lahir. Nah, gimana Saudara Mika Nah. tentang perdamaian ini? Ya betul. Tadi kalau kita singgung dari cerita yang tadi ya, bagaimana Tuhan Yesus itu datang sebagai pendamai. Nah, coba nanti kita buka dulu di Yesaya 9 ayat 5, walaupun itu sudah disinggung di episode sebelumnya, tapi nggak ada salahnya kita Nggak ada salahnya. membuka lagi ya. Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah ini Raja Damai loh Raja gitu. Damai ini berarti dengan kata lain yang kita tuh harus belajar untuk berdamai. Tidak ada sumber yang lain yang bisa mengalahkan Raja Damai dong. Ya, Berarti Iya, harusnya kalau raja kita ya. kalau kita mau Namanya belajar raja gitu. untuk mengetahui bagaimana perdamaian baik itu dengan diri sendiri maupun dengan orang lain dan dengan Tuhan, tentunya kita harus bisa mengenal yang namanya sosok Raja Damai ini gitu ya. Meskipun pada waktu Raja Damai ini lahir, situasinya tidak damai. Ada nanti pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun Iya, dan segala iya, macam betul. itu. Bagaimana kita melihat situasi damai pada saat itu? Dan juga tidak ini ya, apa namanya, berita-berita tentang perang ini masih terus-menerus berlanjut. Iya, Oh iya, betul. berlanjut. Kita tuh gini ya. Ini kan bukan ngobrol ya saudara ya. Tapi kalau di dalam ngobrol kita kan akan selalu memaparkan sebuah fakta-fakta yang Fakta-fakta menarik yang gitu lebih ya. tajam Yang lagi lebih gitu tajam ya. lagi gitu. Tapi kebetulan di dalam Natal kita kali ini kita tuh diperhadapkan dengan sebuah situasi peperangan. Iya, peperangan. Iya dong, kita nggak bisa pungkiri Bukan itu kan rahasia ada khusus lagi, udah iya, umum ya. udah rahasia umum, peperangan itu terjadi. Hmm. Terus orang-orang banyak yang menyerukan ya damai di sana, damai dan damai. Nah, tapi pertanyaannya damai yang seperti apa? Yang seharusnya kita tuh tahu gitu, yang seharusnya kita tuh mengerti damai apa? Damai di dalam Natal ini tuh damai yang seperti apa sih gitu. Nah, coba kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5, 18 ya. Iya, bentar. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, jadi makna Natal, makna Raja Damai itu. Makna Raja Damai itu di sini dikatakan yang dengan perantaraan Kristus, berarti Kristus itu menjadi perantara pendamaian itu. Pendamaian, Dong. iya. Dia betul. Raja Damai. Dia Raja Ya, Damai ya. itu. Dan kemarin kita sudah singgung tentang kasih yang mendamaikan Mendamaikan. kita dengan Ya, Allah. ya. Berarti dengan kata lain perdamaian yang dimaksud dalam Natal itu bukan harus situasi yang benar-benar kusyuk, damai. Kan waktu Tuhan Yesus lahir juga tidak ada situasi damai-damainya kan tadi Iya, kan kita udah betul, singgung. betul. Situasinya Tapi genting ya. damai itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak usah takut lagi dengan bahaya maut dosa. Karena kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Juru kita, Selamat. ya jelas kita akan diperdamaikan dengan Tuhan, Dengan Allah. dengan ya, dengan Allah. Perantaraannya siapa? Kristus Yesus, yang telah ya, ya, mendamaikan ya, ya. kita. Jadi perasaan damai yang kita rasakan pada waktu Natal ini adalah damai dengan akhirnya kita sudah tidak lagi di bawah hukuman. Iya, Kita hukum. sudah Iya, didamaikan oleh Betul, Tuhan betul. Allah. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu yang menurut Mika sangat menarik di dalam makna pendamaian Sebagai bentuk pesan sebagai ya, bentuk pesan gitu, pesan-pesan pendamaian Natal ini. dalam Natal ini gitu ya. Iya, Meskipun iya, iya. situasi di luar sana ya sedang bergejolak gitu ya. Tapi kita lihat di sini telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kita sebagai umat-umat Allah yang sedang merayakan Natal nggak usah ngomporin. Nggak Iya. usah Iya, jangan. Jadilah pribadi yang damai gitu pribadi ya, yang damai. mendamaikan orang. Betul. Begitu ya. Malah kalau ada konflik kita lah yang Kita yang harus mendamaikan. menjadi pendamainya Iya. dong. Karena kan kita anak Allah. Oh, Betul, iya. karena Jangan kita malah harus- manas-manasin situasi ya. Betul. Iya. Jadi gitu. di dalam Natal ini tuh rasakanlah kelahiran Tuhan Yesus yang baru tadi. Sebagai Raja Damai. Sebagai Raja Damai. Kelahiran Tuhan Yesus yang baru kan kita menjadi pengharapan yang baru. Iya, betul, Episode betul. 1 ya. Kemudian episode 2
bagaimana kita sudah makna kita didamaikan dengan Allah tuh karena bentuk kasih Allah sama Kasih kita. Allah. Jadi kalau mau ngomong tadi pendamaian dari 2 orang, 1 orang itu sudah setuju untuk berdamai, yaitu siapa? Allah. Allah. Nah, pertanyaannya kita mau nggak berdamai sama Berdamai dengan Allah? Allah. Nah, itu. Yesus menjadi perantara pendamaian itu loh. Nanti Betul. Yesus yang damaikan. Pertanyaannya kita mau nggak? Nah, itu dia itu. Ada banyak Justru- orang yang nggak mau. Nah, itu justru banyak orang yang Tidak mau. lost gitu. Nah. Ya mereka menganggap ya udahlah Natal lagi biasa-biasa aja gitu. Padahal kalau kita memaknai Natal sebagai sebuah peristiwa pendamaian kita sama Tuhan, harusnya kita semakin semakin betul. mau dong Mau, untuk berdamai. harusnya, iya. Dan kita juga bisa menjadi agen-agen pendamai karena kita Betul. adalah Iya. hamba-hamba Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu. Iya, Nah, betul. kayak Betul, gitu. Yang Itu maknanya. mirisnya di sini yang mirisnya di sini begini. Peristiwa Natal itu yang sebagai Raja Damai itu sudah terjadi, sudah dilakukan buat kita. Betul. Tapi ada banyak orang yang hanya sampai pada batasan teori, Betul. prakteknya tidak. Enggak. Tidak merasakan damai, tidak menjadi damai dalam hidup. Natal kok menggerutu. Ya. Natal kok marah-marahan. Nggak punya ini, nggak punya buat bikin kue, nggak punya buat beli baju baru. Nah. Jadi sumber konflik baru. Betul. Padahal kan Natal itu nggak bicara tentang baju baru, Betul. makanan yang mewah. Saya melihat begini ya. Gitu. Tadi sudah disinggung sama Mika mengenai perdamaian kita dengan Tuhan. Tapi tadi di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan Raja Damai. Dan satu hal adalah apa sih arti perdamai itu? Artinya kita merasakan damai. Bukan suasana damai, tapi suasana hati kita damai kan? Betul, Damai. betul, Ya, betul. ya, ya, Jadi ya. Raja Damai. Saya berpendapat bahwa kedamaian itu hanya bisa didapat ketika kita menuju Raja Damai. Betul. Ya kan? Betul dong. Bahwa kita memfokuskan diri kita mencari Tuhan kita Yesus Kristus yang yaitu Raja Damai. Betul. Sehingga hati kita bisa damai. Tanpa itu saya yakin juga kita setiap manusia nggak akan Sulit pernah untuk bisa ya, damai. sulit Ya, untuk bisa susah. berdamai. Bahkan untuk mengampuni saudara sendiri kadang-kadang kita sulit kalau Sulit. tidak Ya. memiliki kasih yang dari Kristus. Betul. Kan? Seperti itu. Iya, harus betul banget. harus minta tolong. Minta tolong perantara yaitu Tuhan Yesus Tuhan itu Yesus. untuk bisa Tadi. angkat sakit hati. Ya. Jadi Iya, Tuhan iya. Yesus itu bisa menjadi perantara bukan hanya antara manusia dan Tuhan, tapi perantara kita dengan sesama manusia Iya, juga betul. untuk menjadi juru damai. Juru damai. Dan Kita dengan mencari- diri sendiri sih Ya, sebenarnya dengan diri juga. sendiri, betul. Kadang-kadang kita nggak bisa memaafkan diri sendiri Betul, ya. ya. Ya, itu Kadang-kadang tadi bilang, Iya. padahal harus dimulai dari diri Betul. kita Kita kan. sendiri. Saya kan sudah lama ya berkomunikasi dengan orang-orang yang ODGJ. Salah satu penyebab itu adalah mereka marah sama diri sendiri. Jadi hatinya tidak damai. Kesel terhadap diri Betul. sendiri. Ya, Jadi ya, ya. mereka sebetulnya tidak damai dengan diri sendiri itu apa sih? Apa yang dia pikirkan tidak terjadi sehingga tadi yaitu mulainya itu. Iya. Mika pernah menyebut yang episode 2 minggu yang lalu bagaimana kalau harapan tidak terjadi gitu kan. Iya, Ya iya, kan? iya, iya, iya. Akhirnya jadinya akhirnya ekspektasi itu tidak terjadi, dia merasa bahwa itu menjadi satu kegagalan. Betul. Ya. Iya. Ada seseorang yang bapaknya baik, kawan baik saya, dia juga cukup berada, anaknya sampai dia jual semua rumahnya, dia menjadi orang stres karena apa? Karena dia tidak bisa mendamaikan diri dia ketika bapaknya meninggal. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya kelihatannya simpel ya. Nah saya makanya perantaraan Kristus itu mengalami bersama Kristus itu sangat penting. Betul. Ya kan, sehingga kita orang-orang itu bisa merasakan yang tadi Mika bilang damai. Damai. Ya, walaupun Situasinya mungkin lagi nggak Ya, damai, gitu. tapi hati kita Artinya perang ini pun walaupun situasinya bakal lebih runyam, ya kita bisa berdamai juga, ya kan? Betul. Iya, Ya kan, merasakan damai dan sukacita lah seperti itu. ya dengan caranya ya kita menjadi anak-anak yang membawa kedamaian dong, bukan Iya, memanaskan. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapi, memaknai Yesus sebagai Raja Damai. Betul. Betul. Ada banyak orang yang gagal pada hal ini, sehingga dia kesel terhadap dirinya, nggak sesuai harapan, nggak sesuai dengan keinginan dia, karena dia salah menanggapi maksud Yesus sebagai Raja Damai. Bukan persoalan apa yang kita punya,
apa yang kita miliki, tapi persoalan Yesus ada di dalam hati kita. Betul. Nah, gitu. Jadi Yesus ada dalam hati kita. dalam hati kita itu. Nah, saya Karena ingin dia sebelum Raja Damai. sebelum kita closing, saya ingin sedikit memberikan pertanyaan terakhir buat teman-teman semua terkait dengan kita menjadi juru damai lah, Ya, agen damai. secara kecil-kecilan di dunia ini. Mungkin ada pengalaman mulai dari Ibu Gembala yang pernah mendamaikan orang lain gitu, yang ketika ada orang yang konflik dan sebagainya, pengalamannya coba bisa diceritakan sedikit bagaimana pengalaman dan perasaan Ibu. Ya, sebenarnya pada waktu itu ada sepasang suami istri lah ya, gitu ya. Nah, itu tuh nggak tahu kenapa gitu, merasa bahwa ada, pokoknya mereka tuh saling menyalahkan ketika istrinya hamil, lalu keguguran, gitu. Terus mereka saling menyalahkan gitu. Terus merasa bahwa si suami ini merasa bahwa udahlah, mungkin itu kamu nggak terlalu pas lah jadi istri saya, padahal udah suami istri gitu ya. Jadi pada waktu itu mungkin juga, atau suaminya tuh jadi pergilah sama temen-temennya hangout lagi, kayak orang belum menikah gitu. Nah terus istrinya ngeluh lah ke saya gitu, ini gimana gitu. Terus ya saya ajak dua-duanya, saya kalau konseling harus suami istri ya, jadi harus tahu cerita dari pihak istri, cerita dari pihak suami gitu. Ternyata memang ada salah pengertian yang cukup tajam di antara mereka gitu. Nah, terutama ada salah pengertian juga di suami, bahwa suami itu merasa bahwa istrinya nggak hati-hati. Jadi anaknya gugur gitu. Padahal nggak begitu gitu. Saya sebagai orang yang agak ngerti, karena saya udah pernah punya anak gitu. Saya pernah keguguran gitu ya. Sebelum hamil Mika gitu. Jadi saya tuh tahu bahwa itu tuh memang bukan seizin Tuhan gitu, karena si janin ini bertumbuh dengan tidak seharusnya gitu ya. Itu seleksi alam, saya katakan begitu kepada si suaminya. Oh gitu. Terus kamu tuh mau kalau misalnya anak ini lahir terus nggak sempurna gitu. Kan Tuhan yang lebih tahu gitu ya, lebih tahu gitu. Nah, dari situ baru si suami ini kayak terbuka pikiran. Gitu ya, baru terbuka pikiran. Damai, akhirnya jadi Mereka damai. akhirnya damai. Gimana perasaan Ibu? Ya, happy dong, happy ya. Apalagi itu jemaat sendiri gitu. Duh, kalau cerai gimana gitu ya kan, ya jangan sampai. Tapi yang lebih luar biasa, memang Allah kita tuh Raja Damai sih. Nggak seberapa lama dari itu hamil lah istri, dan udah lahir sekarang. Aman. Itu Aman. ya itu intinya dari yang tadi, mereka saling menerima. Terus mereka saling jadi cintanya tuh dipertahankan, bisa suaminya juga iya aku teh udah punya istri, janganlah hangout lagi tanpa istri gitu loh. Kayak dari Mika mungkin kalau kita ngambil gitu ya tadi contoh yang itu gitu ya. Ini berkaitan juga dengan apa yang Mika pengen ceritain, maksudnya fenomena di anak-anak muda zaman sekarang itu adalah berbicara soal circle pertemanan. Iya. Jadi katakanlah misalnya tadi mamah itu berteman dengan istrinya. Yang mamah lakukan biasanya kalau anak-anak muda adalah membela temennya. Jadi ikutan marahin si suaminya ini gitu loh. Kalau di kasus anak muda. Kalau di kasus anak muda kayak gitu soalnya. Karena di kasus anak muda tuh bukan memperdamaikan, tapi malah jadi solidaritas Kristen gitu ya. Kalau misalnya kayak misalnya wah kaum Hawa dikecewakan dengan kaum Adam gitu ya. Ada kaum Adam mengecewakan kaum Hawa. Nah, ini si kaum Hawa ini punya circle nih. Nah, circle-nya marahin semua, ngejelekin si kaum Adam ini yang nyakitin dia gitu. Iya kan? Jadi ada perempuan, laki-laki nyakitin si perempuan ini, habis itu si perempuan ini bawa balat teman-temannya untuk marahin si cowok ini. Itu cowok nggak bener ini gini. Itu pengalaman nikah? Bukan. Oh, bukan. Itu kan fenomena yang saya lihat. Fenomena yang saya lihat di lapangan ya, di anak-anak muda gitu yang aku lihat gitu. Jadi malah bukan menjadi sebuah agen pendamaian, tapi malah jadi mengkompor gitu. Jadi malah jadi membuat segala sesuatunya serba runyam gitu loh. Lebih rumit malah jadinya. Yang mereka tuh masih hidup pada pemikiran mereka, belum ada pendidikan rohani yang lebih dalam. Pokoknya saya berteman dengan ini, jangan disakitin teman saya. Padahal dia yang salah gitu loh. Mereka masih berpikir bahwa ya itulah solidaritasnya itu berbuat baik. Padahal yang dituntut Tuhan
adalah berbuat benar. Berbuat Ya, benar. kan? Itu aja berbeda. Jadi kalau misalnya saya sih setuju tadi sama apa namanya metodenya Mamah gitu ya. Pada waktu orang itu memiliki konflik, ada dua orang yang Iya, memiliki konflik itu, jangan kita mendukung salah satu, tapi Iya, kita juga harus jangan mendengarkan membela salah dong. satu Kita gitu. mendengarkan, kita objektif, mendengarkan pihak si ini ngomong ini, pihak ini ngomong ini, baru nanti dicari kebenarannya di mana. Iya, betul. Nah, itulah agen yang menurut saya itu adalah tindakan pendamaian yang tepat gitu. tepat. Yang tepat gitu. Dan itu juga belajar dari belajar dari Tuhan Yesus dong. Jelas harus iya, belajar iya, dari betul, Tuhan betul, Yesus. betul. Ya, gimana nih? Ya, Om? Pak Daniel ada pengalaman yang soal mendamaikan ini? Kalau saya sih mungkin sekitar ya hampir 10 tahun ini selalu ingin atau terbeban ketika ada suatu konflik, saya harus menjadi bagian dari perdamaian itu. Karena ya saya merasakan bahwa apa yang saya rasakan kedamaian dalam hati itu saya juga ingin salurkan gitu kan. Iya, benar. Dan yang prinsip Empati. empati. Prinsip dari kekristenan juga adalah lu jangan ngerasain sendiri dong, gitu kan. Harus berdampak benar, iya. sebetulnya Iya, kan, betul, berdampak iya. bagi orang lain. Dan itu adalah kesaksian yang nggak perlu juga kita ceritain gitu kan. Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang ya memang itu seharusnya seorang Kristen. Jangan usah juga dibanggain, memang lu harusnya begitu gitu kan. Tapi kewajiban. Tapi kita semua bisa menyimpulkan ya bahwa saat kita berhasil menjadi agen damai ya, pasti kita juga happy kan. Iya, Ya, Betul. kayak Oh gitu. iya itu endingnya di Sukacita situ kan. sekali ya. Pertanyaan tadi saya gimana perasaannya? Iya, sukacita. Seneng kan? Seneng, pasti bahagia. seneng banget. Dan mungkin kalau kita berpikir, wah tapi kan Raja Damainya kan udah nggak bersama kita sekarang. iya. Tenang, Tuhan Yesus ngomong bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Iya. Ada Roh Kudus Iya. yang ada dalam diri kita, Roh pendamaian gitu namanya kan Ya, gitu. yang selalu memantau perjalanan hidup kita. Ya, ini sebuah tema yang sangat-sangat penting ya buat kita di bulan Natal ini, buat Bapak Ibu semua, di mana satu hal yang penting kita tahu bahwa kita merayakan hari kelahiran Yesus sebagai Raja Damai. Karena itu rasakan dan nikmati kedamaian itu dalam kehidupan rumah tangga. Sangat ironi kalau ini bulan Natal, tapi justru kita nggak merasakan makna Natal itu. Marah-marah, sampai nggak ke gereja gara-gara nggak punya ini, bukan itu, goalnya bukan itu. Goalnya adalah kita sama-sama kalau ke gereja tanggal 24 gitu ya, datang ke gereja, apapun kondisi hidup kita, masih morat-marit, kehidupan ekonomi sebagainya, jangan terlalu dipikirin. Tuh. Yang dipikirin adalah bagaimana kita mau menikmati berkat Tuhan di bulan Natal ini. Damai sukacita Tuhan mengalir di setiap keluarga kita, dari suami, istri, anak-anak, dan mengalir di tetangga kita. Amin. Amin. Kita Mengalir di menjadi pribadi kita. Iya, dari diri dulu kita, suami, istri, anak-anak, baru mengalir di tetangga kita. Iya, Menjadi pembawa damai. Orang, kita nggak usah ngomong. Orang ngelihat kita yang damai, dia akan merasakan, duh damai sekali orang Kenapa itu. kok kayaknya kamu hidupnya nggak pernah susah ya? Padahal nggak punya duit gitu. Kenapa kok kayaknya Pak Daniel ini senyum-senyum aja nih? Kenapa kok kayaknya damai sekali? Kayaknya orangnya damai gitu, bilang kayaknya kamu damai banget, nggak punya masalah. Tahu aja kamu. Tahu masalahnya ruwet di rumah gitu. Orang nggak perlu tahu kita punya persoalan di rumah, yang orang tahu bahwa kita punya Yesus sebagai juru selamat. Sebagai pesan Natal pada episode yang ketiga ini, sekali lagi buat semua Bapak Ibu jemaat Tuhan dan yang lain yang mungkin menonton acara ini, nikmatilah damai Natal itu. Dan jangan lupa buat semua jemaat Tuhan, tonton acara ini, kemudian subscribe yang belum, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat terus like dan share, bagikan kepada teman-teman yang lebih banyak. Cara membagikan gampang, bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, bisa lewat IG juga bisa di-sharekan juga, atau mungkin diambil videonya masukin ke TikTok yang punya TikTok. Nanti mereka lihat di situ, oh Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Tujuannya adalah supaya semua yang mendengarkan acara ini semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa kembali, masih ada satu episode minggu depan untuk episode pesan Natal ini, closing pesan Natal menuju ini tahun baru. Dan tetap nantikan video untuk minggu depan. Kita jumpa kembali semua. God bless you. God Bye bless you. bye. God bless you.